Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan kami dengan analisis resiko kegagalan budidaya jamur tiram di Desa Kemiri, Kecamatan Banti, Kabupaten Jember, dengan studi kasus usaha tani Putra Mushroom. Baik, sebelum presentasi kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Isnur Salawatin, yang kedua ada Erika Merina, dan yang terakhir saya sendiri, Ananda Wahyu. Di sini ada 3 bab yang akan kita presentasikan, yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Selanjutnya yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, di mana sektor pertanian merupakan aset penting bagi Indonesia yang mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan pertanian sebagai mata pencarian oleh masyarakat lokal atau petani dapat memberikan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Dan di sini budidaya jamur tiram merupakan salah satu dari sektor pertanian yang ada di Indonesia. Nah, Kabupaten Jember memiliki potensi menjadi sentra produksi jamur tiram di Indonesia karena memiliki iklim dan cuaca serta kelembaban yang cocok untuk produksi budidaya jamur tiram. Yang selanjutnya prospek usaha jamur tiram itu sendiri memiliki prospek yang bagus karena pada jamur tiram itu sendiri memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin, sehingga jamur tiram cukup banyak digemari oleh masyarakat dan mudah untuk melakukan proses pemasaran. Nah, di sini kita melakukan penelitian di UMKM Putra Mushroom. Nah, di sini merupakan usaha pribadi budidaya jamur tiram. Usaha ini beralamat di Dusun D5, RT 5, RW 1, Desa Kemiri, Kecamatan Banti, Kabupaten Jember. Usaha ini telah berdiri mulai awal Mei 2021 yang didirikan oleh Bapak Narawi. Seiring perkembangan zaman, usaha budidaya jamur tiram ini menjadi salah satu pusat perhatian di wilayah Kecamatan Banti, khususnya di Desa Kemiri. Akan tetapi, dalam kegiatan budidaya jamur tiram ini, penggunaan bibit perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal. Risiko yang terjadi dalam menimbulkan dampak pada kegiatan produksi budidaya jamur tiram diantaranya adalah kegagalan panen. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, kita dapat mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana risiko yang dihadapi dalam usaha budidaya jamur tiram di Putra Mushroom. Yang kedua, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari risiko kegagalan budidaya jamur tiram di Putra Mushroom. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang perlu dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan atas risiko dan dampak yang terjadi dalam usaha budidaya jamur tiram di Putra Mushroom. Next. Di sini tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam usaha budidaya jamur tiram pada Putra Mushroom. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari risiko kegagalan budidaya jamur tiram pada Putra Mushroom. Dan yang terakhir, mengetahui strategi yang perlu dilakukan sebagai antisipasi atas risiko dan dampak yang terjadi dalam usaha budidaya jamur tiram pada Putra Mushroom. Next. Selanjutnya, manfaat yang dapat diambil yang pertama yaitu bagi pengusaha jamur. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian mengenai budidaya jamur tiram dan meminimalisir risiko kegagalan pada saat budidaya, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi petani, penggarap, dan pemilik. Selanjutnya, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi suatu wawasan, penambah pengetahuan bagaimana cara mengidentifikasi risiko dan menemukan alternatif cara untuk mengantisipasi risiko kegagalan budidaya jamur pada Putra Mushroom. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian mengenai budidaya jamur tiram dan meminimalisir risiko kegagalan pada saat budidaya, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi petani, penggarap, dan pemilik. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Erika Merina. Next. Kemudian penelitian terdahulu yang pertama, penelitian Haryani pada tahun 2019 mengenai analisis risiko kegagalan budidaya jamur tiram pada Bintan Cendawan. Penelitian ini menghasilkan
Faktor yang menyebabkan kegagalan proses budidaya jamur tiram diantaranya peralatan tidak steril, kebersihan diri karyawan tidak terjaga, kesalahan dalam memilih serbuk kayu, penyemprotan air yang terlalu kencang. Untuk mengantisipasi risiko tersebut dapat dilakukan dengan mengontrol produksi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahfudi et al. Pada tahun 2021 mengenai budidaya jamur tiram sebagai peluang usaha. Penelitian ini menghasilkan bahwa selain manfaat dari jamur tiram yang dapat dikonsumsi, juga dapat dijadikan sebagai obat. Hal tersebut cocok dijadikan salah satu peluang usaha di masa ini. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nareswari et al. Pada tahun 2019 mengenai strategi pengembangan budidaya jamur tiram di Kabupaten Magetan. Penelitian ini menghasilkan bahwa faktor yang berpengaruh dalam kegiatan budidaya jamur tiram diantaranya hasil panen, faktor modal terbatas, motivasi, dan kegigihan petani. Alternatif yang dilakukan dalam pengembangan jamur tiram diantaranya yaitu peningkatan jumlah backlog disertai kualitas backlog dan bibit jamur, penerapan manajemen dan sumber daya manusia yang tepat, memanfaatkan teknologi dalam pemasaran, serta memperluas pangsa pasar. Next. Selanjutnya dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu teori budidaya jamur. Jamur tiram putih diketahui dapat menurunkan kandungan kolesterol, antibakteri, dan antivirus karena kandungan beta-D-glukans. Syarat tumbuh jamur diantaranya air, suhu, kelembaban, cahaya, aerasi, dan tingkat keasaman. Teknik budidaya jamur diantaranya pembuatan kumbung, pembuatan backlog, dan pembuatan media tanam. Yang kedua yaitu teori manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman pada aktivitas manusia, maka diharapkan mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Menurut Ernia et al. Pada tahun 2020, analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengintegrasikan kondisi. Matriks SWOT berfungsi untuk menyusun alternatif strategi berdasarkan pengoptimalan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada, meminimalisir dampak dari adanya kelemahan dengan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk meminimalisir ancaman yang ada, serta mencocokkan kelemahan dengan ancaman dari luar. Next. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Judul yang kami ambil yaitu analisis risiko kegagalan budidaya jamur tiram di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, studi kasus usaha tani Putra Mushroom, di mana terdapat fenomena yaitu adanya kendala yang menghambat budidaya jamur tiram dan mengakibatkan produk yang dihasilkan gagal. Rumusan masalah yang diambil yaitu 3. Yang pertama mengenai resiko, yang kedua mengenai dampak yang ditimbulkan dari resiko, dan yang ketiga mengenai strategi yang perlu dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan atas resiko dan dampak yang terjadi. Landasan teori yang terdiri dari dasar teori pertama yaitu teori budidaya jamur tiram, yang kedua teori manajemen resiko, dan yang ketiga analisis SWOT. Di mana penilaian terdahulu yang pertama yaitu Haryani pada tahun 2019, yang kedua yaitu Mahfudi pada tahun 2021, dan yang ketiga oleh Naraswari et al. Pada tahun 2019. Next. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Iis. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Metodologi penentuan daerah penelitian pada penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposive method. Daerah penelitian ini yang kami tuju yakni di Dusun 5, RT 5, RW 1, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di mana penelitian ini terfokus pada usaha tani Putra Mushroom. Metode penelitian yang kami gunakan yakni metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data primer didapatkan dari observasi dan wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari literasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode penentuan informan, yang pertama, subjek mengetahui gambaran umum mengenai proses budidaya jamur tiram, permasalahan yang dihadapi, risiko yang akan terjadi, dampak yang terjadi akibat dari risiko yang terjadi. Yang kedua, subjek terlibat langsung dalam proses budidaya jamur tiram di usaha tani Putra Mushroom. Subjek memiliki waktu dan bersedia untuk dimintai informasi. Subjek yang kami tuju pada penelitian ini yakni narasumber kami yaitu pemilik usaha Putra Mushroom yakni Pak Nahrawi. Metode analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sewaktu-waktu karena data yang dikumpulkan tidak memiliki batas waktu untuk pengumpulannya. Yang kedua, reduksi data.
yakni kegiatan merangkum, memilih, memfokuskan hal-hal yang penting, serta mencari tema pokok sekaligus penyederhanaan data yang muncul dari hasil pengumpulan data di lapangan. Setelah melakukan wawancara, kami melakukan reduksi data. Yang ketiga, penyajian data, deskripsi dari kumpulan informasi yang tersusun untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah melakukan reduksi data, kami melakukan penyajian data. Yang keempat, yakni kesimpulan, disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibutuhkan, yaitu mengenai risiko kegagalan budidaya jamur tiram di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Selanjutnya, metode keabsahan data. Yang pertama, ada uji kredibilitas, yaitu uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Yang kedua, uji transferabilitas. Teknik ini untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil. Yang ketiga, uji dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian. Yang keempat, uji konfirmasibilitas atau objektivitas, di mana 4 teknik ini untuk melaksanakan uji konfirmasibilitas, yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, diskusi teman sejawat, serta menggunakan bahan referensi. Yang terakhir adalah terminologi. Yang pertama, resiko merupakan ketidakpastian akan terjadinya kerugian, baik kehidupan pribadi atau personal maupun kegiatan usaha bisnis. Manajemen risiko merupakan proses analisis risiko untuk menentukan apakah atau seberapa besar suatu risiko dapat diterima dan pemilihan langkah terbaik untuk menanganinya. Yang ketiga, backlog merupakan wadah tanam tempat meletakkan bibit jamur dan dapat diartikan sebagai kantung serbuk kayu berbentuk silinder. 4. Miselium merupakan bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Aerasi merupakan proses penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat dengan cara menyemprotkan air ke udara. Yang keenam, pH, indikator tingkat asam atau basa pada air yang dinilai dengan skala 0 sampai 14. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.